warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Perkenalkan, saya Yoga Kertapati. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Keperawatan di Stikes Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Komunitas 1. Keperawatan Komunitas 1 adalah mata kuliah yang diajarkan di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas. 2. Mahasiswa mampu menganalisis program dan masalah kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada kelompok dan komunitas. 4. Mahasiswa mampu menganalisis isu dan kecenderungan masalah kesehatan di masyarakat atau komunitas. 5. Mahasiswa mampu memahami strategi pendekatan dan strategi intervensi keperawatan komunitas. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Keperawatan komunitas merupakan salah satu bidang keperawatan yang berfokus pada sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, di mana area intervensi dan implementasi menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dalam melaksanakan asuhan keperawatan komunitas melalui prevensi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Fokus mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan asuhan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas, dan pembahasan terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas. Kelulusan mata kuliah ini sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Adapun materi atau topik pembelajaran pada mata kuliah ini diberikan selama 14 kali pertemuan yang terdiri dari 1. Pengantar kesehatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. 2. Pengantar epidemiologi, kependudukan, dan kesehatan lingkungan. 3. Teori, model, dan konsep keperawatan komunitas. 4. Asuhan keperawatan komunitas, fokus pada pengkajian, analisis, dan diagnosis keperawatan komunitas. 5. Asuhan keperawatan komunitas lanjutan, yaitu rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. 6. Strategi pendekatan di komunitas melalui pengorganisasian masyarakat, melalui musyawarah masyarakat. 7. Strategi intervensi keperawatan komunitas. 8. Tren dan isu keperawatan komunitas di masyarakat. 9. Konsep posyandu balita ataupun lansia dan postindu PTN. 10. Konsep puskesmas. 11. Konsep pembangunan kesehatan di Indonesia. 12. Program atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia. 13. Peran, fungsi, dan etika perawat komunitas. 14. Konsep perkesmas atau keperawatan kesehatan masyarakat. Sistem pembelajaran melakukan perkuliahan secara hybrid, dilakukan secara luring atau di kelas, dan secara daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Setelah saya menjelaskan gambaran singkat mata kuliah Keperawatan Komunitas 1, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama adalah Delivery. Cara saya menyampaikan perkuliahan atau transfer knowledge pada mahasiswa. Ada 4 strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama adalah melalui lecture atau ceramah, agar mahasiswa memahami dan memperoleh wawasan terkait dengan materi yang dibahas. 2. Demonstrasi atau simulasi. Saya memberikan contoh aplikasi saat mahasiswa melaksanakan praktik pada tatanan nyata di lapangan, agar mahasiswa antusias dan bisa mengembangkan pola pikir dalam menggabungkan atau menghubungkan teori dan praktik. 3. Diskusi kelompok atau melalui small group discussion. Mahasiswa dibentuk dalam kelompok sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dan selanjutnya dipilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ide, pendapat, dan lebih percaya diri sehingga mengembangkan pola pikir kritis, analitis, dan kreatif.
4. Melalui studi kasus. Mahasiswa berdiskusi di tiap kelompok untuk menyelesaikan soal kasus yang dibuat berdasarkan pengalaman di lapangan, berdasarkan situasi konkret. Yang selanjutnya, mahasiswa memberikan solusi dan rangkuman secara berkelompok. Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa mengembangkan pola pikir yang lebih luas dan menyesuaikan situasi di lapangan. Untuk mempermudah transfer materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide PowerPoint, buku ajar sesuai RPS, dan saat praktikum, saya memberikan modul praktikum yang digunakan untuk membantu mahasiswa melakukan praktik laboratorium keperawatan komunitas maupun saat melakukan praktik di wahana praktik. Kedua adalah interaction. Saya selalu memberikan interaksi kepada mahasiswa dengan cara beberapa media komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, saat berada di kelas, saya selalu menstimulasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan atau diskusi. 2. Melalui media WhatsApp group untuk sarana diskusi. Ketiga, melalui Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa dan memberikan feedback atas setiap tugas yang telah diselesaikan oleh mahasiswa. Ketiga adalah assessment, cara saya melakukan penilaian pada mahasiswa. Di awal pertemuan, saya selalu menginformasikan dan selalu menjelaskan kontrak perkuliahan untuk diketahui dan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat sistem penilaian sehingga diharapkan mahasiswa mampu menyusun strategi agar perkuliahan yang dilalui berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sistem penilaian terdiri dari UTS 20%, UAS 20%, penugasan 45% dengan rincian, 25% penugasan terstruktur individu, dan 20% penugasan terstruktur kelompok. Soft skill 15% terdiri dari sikap atau etika, keaktifan, kedisiplinan, dan kehadiran perkuliahan. Penilaian soft skill dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk menanamkan gerakan nasional revolusi mental. Nilai akhir akan diinformasikan secara transparan melalui Siakat Stika Sangtua Surabaya, melalui WhatsApp Group, dan melalui Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 dengan topik Strategi Intervensi Keperawatan Komunitas secara online menggunakan Zoom Meeting. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan strategi intervensi keperawatan komunitas. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pengorganisasian masyarakat, kemudian bagaimana strategi pendekatan, kemudian bagaimana konsep keperawatan komunitas. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan strategi keperawatan komunitas. Baik, mohon waktu saya share screen dulu untuk filenya atau materinya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Nah, seperti yang saya sampaikan, kita akan belajar atau sama-sama berdiskusi terkait dengan strategi intervensi keperawatan komunitas. Ini adalah outline atau tujuan yang akan kita capai pada tatap muka kali ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui atau mengerti tentang apa itu proses kelompok, gitu ya. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu atau mengetahui tentang promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui apa itu pemberdayaan atau empowerment. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui kemitraan atau apa itu partnership. Karena ini yang menjadi acuan atau strategi yang akan dilakukan selama melakukan intervensi keperawatan komunitas. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin tanya dulu, apa itu strategi dan apa itu intervensi? Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Karena sebelum masuk ke materi, mahasiswa harus paham dulu apa itu strategi, apa itu intervensi. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Strategi itu apa? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, dari siapa? Mbak Faradiba ya. Silakan Mbak Faradiba. Apa itu strategi, Mbak?
Siap, menurut saya strategi yaitu perencanaan jangka panjang. Siap, Baik, terima kasih Bapak. good. Terima kasih Mbak Faradiba. Jadi menurut Mbak Faradiba, strategi adalah perencanaan jangka panjang. Mungkin ada yang berpendapat lain, silakan. Strategi itu apa? Ada yang berpendapat lain? Silakan. Satu lagi. Apa itu strategi? Mohon izin menjawab, Pak. Iya, Semacam silakan. pendekatan. Semacam apa, Mbak? Dengan Mbak siapa ini? Mohon izin pendekatan, Pak. Semacam upaya pendekatan. Upaya pendekatan ya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Oke, good. Terima kasih, Mbak. Jadi strategi itu merupakan ini ya, pendekatan ataupun cara, ya kan, ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok, ataupun suatu badan untuk mencapai tujuan, ya, tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan. Contoh misalnya, kalau misalkan Anda ingin perang dengan lawan, gitu kan ya. Kalau Anda ingin perang, berarti kan Anda harus tahu, oh kemampuan kita di mana, gitu kan ya. Kemudian, oh kemampuan lawan itu di mana, gitu kan. Sehingga agar nanti kita ketika berperang itu efektif dan efisien, kita harus mengukur. Kira-kira kalau kita pakai langkah ini bagaimana? Sesuai nggak? Kira-kira bisa tercapai nggak? Kira-kira kalau kita pakai langkah ini, nanti pasukan kita itu lebih banyak yang mati atau enggak dalam perperangan, gitu kan? Sehingga strategi itu harus benar-benar diukur. Gitu ya, itu strategi ya. Jadi kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi itu apa? Ada yang berpendapat? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Izin menurut saya untuk intervensi itu adalah sebuah rencana yang nantinya akan dilaksanakan ke depannya. Ya, good. Dari Mbak Putri Sri Puspita ya. Jadi sebuah rencana yang nantinya akan dilakukan gitu ya. Yang lain silakan. Ada yang berpendapat lagi? Apa itu intervensi? Intervensi apa? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Intervensi itu suatu tindakan yang berhubungan dengan sesuatu, izin. Oke, suatu tindakan yang berhubungan dengan sesuatu. Oke, bagus. Jadi intervensi merupakan suatu tindakan yang akan kita lakukan di suatu ini ya, suatu hal atau bisa pada kelompok, pada masyarakat atau bisa pada individu, gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan, strategi intervensi adalah suatu tindakan yang dimana dalam tindakan itu perlu melakukan pengukuran. Kita harus tahu apa kemampuan kita dalam melakukan tindakan, kemudian bagaimana sasaran kita. Sasaran kita di sini siapa? Sasaran kita di sini adalah masyarakat atau kelompok. Ya, jadi ingat, kalau kita bicara tentang komunitas, berarti sasaran kita bisa kelompok, bisa masyarakat. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa yang namanya kelompok itu bisa misalnya kelompok lansia di suatu masyarakat, atau kelompok lansia di panti werda, atau bisa juga kelompok di panti asuhan, gitu ya. Bisa juga kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat, itu berarti yang ada di masyarakat. Jadi Anda harus tahu kira-kira di masyarakat itu karakteristiknya bagaimana. Kira-kira budayanya bagaimana, gitu ya. Kemudian kira-kira masyarakat di situ itu mayoritas beragama apa, mata pencahariannya apa. Nah, itu yang harus menjadi tolak ukur Anda ketika Anda ingin membuat strategi intervensi. Karena nantinya ketika Anda belum tahu itu, maka strategi intervensi Anda itu khawatirnya nanti ini sia-sia Anda lakukan. Maka Anda harus tahu dulu. Makanya di awal Anda harus melakukan yang namanya assessment atau pengkajian. Seperti itu ya. Baik, yang pertama, strategi intervensi yang pertama yang bisa Anda lakukan nanti pada kelompok ataupun masyarakat adalah proses kelompok. Itu yang pertama ya. Jadi proses kelompok, definisinya adalah suatu bentuk intervensi keperawatan komunitas yang dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Bisa melalui pembentukan peer atau social support berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, di sini peran dari perawat komunitas sendiri itu dapat membentuk kelompok baru atau bekerja sama dengan kelompok yang sudah atau yang telah ada. Contohnya bagaimana? Misalnya nanti ketika Anda terjun ke masyarakat, ya kan? Ketika nanti Anda terjun ke lapangan, itu nanti silahkan Anda menemui kader kesehatan. Karena kader kesehatan inilah yang dimaksud dengan social support.
Jadi kepanjangan tangan dari puskesmas itu adalah kader kesehatan. Yang nantinya bersentuhan langsung atau yang bertemu langsung dengan masyarakat itu siapa? Selain petugas yang ada di puskesmas, itu juga kader kesehatan yang ada di lapangan. Gitu ya. Makanya nanti yang S1 keperawatan itu khususnya ya, ketika nanti Anda profesi nurse, itu nanti Anda akan diterjunkan di masyarakat ketika Anda melakukan asuhan keperawatan komunitas dan keluarga. Di sanalah nanti Anda menerapkan asuhan keperawatan pada masyarakat, kelompok, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang mahasiswa profesi itu ditempatkan di wilayah pesisir karena sesuai dengan visi misi kita. Nah, oleh karena itu Anda harus paham kira-kira karakter warga atau masyarakat yang ada di wilayah pesisir itu seperti apa. Itu bagaimana, itu Anda harus tahu. Sehingga nanti pendekatan yang Anda lakukan, strategi yang Anda terapkan itu sesuai, gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah proses kelompok. Nah, proses kelompok ini biasanya itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Artinya apa? Berarti Anda harus membentuk yang namanya kelompok gitu ya, kelompok untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan di wilayah tersebut. Kemudian untuk proses kelompok itu ada 3. Ini yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah SHG. Nah, SHG adalah self help group. Ya. Kemudian yang kedua adalah SG. SG adalah support group. Dan yang ketiga adalah PG. PG adalah peer group. Nah, ini yang nantinya bisa Anda bentuk di masyarakat ya, atau di warga binaan yang Anda bina. Anda nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah. Bisa ke SD, SMP, atau SMA sesuai dengan sekolah apa yang ada di area tempat Anda membina atau memberikan asuhan keperawatan komunitas. Gitu ya. Kemudian pengaruh positif strategi intervensi dengan proses kelompok. Banyak sekali ya. Poin pertama, tentu saja akan membangun harapan ketika anggota kelompok menyadari bahwa ada orang lain yang telah menghadapi atau berhasil menyelesaikan masalah yang sama. Jadi bisa menjadi inspirator. Jadi kader itu bisa menjadi inspirator, apalagi kader tersebut pernah mengalami masalah yang sama, kemudian dia berhasil sembuh atau berhasil pulih dari masalah yang dia alami. Nah, itu justru akan ini ya, istilahnya membangkitkan motivasi dari warga. Maka warga akan berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh kader tersebut. Kemudian poin kedua, universalitas, dengan menyadari bahwa dirinya tidak sendiri menghadapi masalah yang sama, berarti artinya ya tidak hanya dia sendiri yang mengalami masalah yang sama, tapi ternyata banyak orang lain gitu loh ya. Sehingga itu bisa membuka pikirannya, dia semangat untuk ke arah penyembuhan gitu ya. Kemudian berbagi informasi, apalagi pengalaman-pengalaman terkait dengan apa saja yang dilakukan selama sakit, kemudian apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya, itu pasti dibagikan di situ. Promotif dan preventif dengan melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperilaku sehat. Yang perlu saya tekankan adalah Anda harus bisa membedakan antara pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu adalah bagian dari promosi kesehatan. Itu merupakan 2 hal yang berbeda. Ya, maknanya itu lebih luas promosi. Karena promosi itu lebih ke arah bagaimana meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperilaku sehat. Gitu ya, melalui penyebaran informasi. Nah, di promosi kesehatan sendiri itu ada 4 item. Ya, ada 4 bagian. Yang pertama adalah diseminasi informasi, yang kedua adalah pengkajian dan penilaian, yang ketiga adalah modifikasi gaya hidup, dan yang terakhir adalah penataan lingkungan. Jadi 4 hal ini yang ada di promosi kesehatan yang nantinya bisa Anda terapkan atau bisa Anda aplikasikan ketika Anda terjun di masyarakat. Yang pertama adalah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kali ini, khususnya untuk strategi intervensi keperawatan komunitas. Dari sini silakan jika ada diskusi atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Dengan siapa? Mbak Mohon Orifa izin. ya? Baik, Siap, Mbak ya. Orifa. Silakan Mbak Orifa. Perkenalkan diri, nama saya Arifah dari tingkat 2, S1 Keperawatan. Mohon izin bertanya, apakah ada hambatan atau masalah yang dialami pada saat melakukan kegiatan menggunakan strategi intervensi yang telah dijelaskan Bapak tadi, dan bagaimana cara mengatasi masalah atau hambatan-hambatan tersebut, Bapak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Orifa. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan hambatan,
itu pasti terjadi ketika kita melakukan melakukan pengkajian, asesmen dan rencana tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Makanya kenapa di asesmen atau pengkajian kita harus benar-benar menggali, harus benar-benar tahu datanya. Kira-kira karakter masyarakat ini seperti apa? Kira-kira kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa? Yang diinginkan seperti apa? Nah, itu harus kita dapatkan dulu. Karena kalau kita sudah dapat data itu, informasi itu, maka ketika kita membuat rencana, ketika kita mengeksekusi tindakan, itu sesuai dan tidak ada hambatan. Tapi kalau misalkan kita itu di pengkajian atau asesmennya kurang detail atau kurang lengkap datanya, kita nggak tahu karakteristik masyarakatnya, kita nggak tahu kebutuhannya, masalah apa, maka khawatirnya pasti akan terjadi hambatan. Ya, maka dari itu salah satu strateginya, salah satu alternatifnya atau solusinya adalah maka kita harus memperjelas dulu apa masalahnya, apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, gitu kan ya. Dan kita harus mendiskusikan kalau kita melakukan kegiatan ini kira-kira dari masyarakat bagaimana, dari masyarakat mendukung nggak, antusias nggak. Itu kita lakukan ketika kita melakukan diskusi tentang plan atau perencanaan. Nah, ketika sudah deal, maka kita bisa melakukan implementasi dengan lancar tanpa hambatan. Ya, makanya kenapa nanti ada yang namanya POA. POA adalah Plan of Action. Nah, di POA itu sudah jelas nanti kolom perencanaannya. Nanti kegiatannya kapan, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana, penanggung jawab dari mahasiswa siapa, penanggung jawab dari warga siapa, itu jelas nanti. Nah, ketika Anda diskusi, maka Anda melibatkan key of person tadi. Jadi orang yang berpengaruh tadi, ya. Sehingga nanti kalau sudah ada penekanan atau penegasan dari orang yang berpengaruh di wilayah itu, nanti harapannya warga masyarakat yang lain juga akan mendukung kegiatan yang Anda lakukan. Jadi itu salah satu strategi yang bisa Anda lakukan nanti ketika di masyarakat. Jadi ketika Anda berdiskusi harus selalu melibatkan key of person. Jadi orang-orang yang berpengaruh di wilayah tersebut. Begitu kira-kira Mbak Arifah. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Yang lain? Monggo. Terkait dengan strategi intervensi keperawatan komunitas. Yang lain silakan. Ada 4 ya tadi ya. Ada yang masih ingat 4 tadi apa saja untuk strateginya? Yang pertama, apa tadi? Ya, mohon izin menjawab nomor 1, yaitu proses kelompok. Ya, kemudian yang kedua? Pengaruh positif, kemudian yang ketiga yaitu pemberdayaan, dan yang keempat yaitu kemitraan, Pak. Terima kasih. Ya, jadi good, terima kasih Mbak Faradiba. Yang pertama adalah proses kelompok. Ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Ada yang masih ingat? Ya. Manajemen promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan. Good. Jadi yang pertama proses kelompok, yang kedua promosi kesehatan, yang ketiga adalah pemberdayaan atau empowerment, dan yang terakhir adalah kemitraan atau partnership. Nah, kira-kira itulah strategi yang nantinya bisa Anda terapkan di masyarakat. Ya. Namun ingat, sesuaikan dengan kebutuhan dan kira-kira masalah apa yang dialami oleh masyarakat. Anda juga harus tahu, paham betul bagaimana karakter dari masyarakat. Seperti itu ya. Oke, good. Ada lagi yang mau bertanya atau mau berdiskusi, silakan. Silakan satu lagi. Terkait dengan proses kelompok, mungkin terkait dengan promosi kesehatan, bisa juga terkait dengan kemitraan, atau mungkin bisa juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Atau mungkin Anda bisa bercerita di lingkungan Anda. Anda pernah nggak istilahnya itu menjumpai hal-hal yang seperti disampaikan di kuliah ini tadi? Misalnya di sekitar Anda ada kader masyarakat yang mungkin dia selalu aktif dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk apa kader masyarakat itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bercerita, silakan. Dari ini ya, mungkin Mas Oktavian ya.
Silakan Mas Oktavian. Mas Oktavian mendengar suara saya? Siap mendengar Bapak. Ya, Mas Oktavian, ini berada di wilayah mana rumahnya? Di Surabaya, mohon izin. Surabaya di ya? Timur, Pak. Daerah mana? Kupang Gunung Timur, Bapak. Oke, baik, good. Mas Oktavian pernah nggak menjumpai kader-kader kesehatan di lingkungan sekitar? Siap, kayak posyandu itu, Bapak. Sering Ya, saya seperti itu. jentik. Paling Bisa sering. jentik. Nah, itu berarti menurut Mas Oktavian kader di wilayahnya itu aktif nggak kira-kira? Siap aktif, Bapak. Nah, Karena karena apa? setiap minggu, 1 minggu sekali itu mereka berkeliling di rumah-rumah masyarakat yang ada di Ya, good. Kalau menurut Mas Oktavian, kader tersebut itu orang-orang yang memiliki kemampuan nggak kira-kira? Siap, pastinya memiliki Bapak. Iya. Oke. Nah, menurut Mas Oktavian, kader tersebut masuk dalam strategi intervensi yang mana di antara 4 tadi? Yang mana kira-kira? Masuk ke proses kelompok bisa, ya kan? Kemudian pemberdayaan masyarakat juga bisa, gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi dari teori langsung ke aplikasi. Makanya kenapa saya contohkan langsung ketika di masyarakat di lapangan itu seperti apa aplikasinya. Jadi itu adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan ketika nanti terjun ke masyarakat. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, segera kita tutup untuk mata kuliah kali ini. Namun perlu saya ingatkan sebelum diakhiri jangan lupa untuk segera menyelesaikan tugas yang sudah tertera atau tercantum di RPS sesuai dengan jadwalnya. Jadi silakan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Ya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Siap, cukup Bapak. Cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam semangat, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Demikian video cuplikan yang saya tampilkan. Atas perhatian, saya sampaikan terima kasih. Salam semangat, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.